Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Bogi Satrio kembali menjumpai Anda tentunya terkait komunikasi internasional. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah tema yang sangat menarik, yakni kontak diplomasi. Masalah internasional biasanya terkait ekonomi, hukum, politik, pertahanan dan keamanan, sosial, dan kebudayaan yang tentunya akan melahirkan bentuk diplomasi. Bentuk diplomasi ini ada multilateral dan juga ada bilateral yang pada akhirnya tentunya harus ada perwakilan diplomatik ya dari kedutaan, duta besar atau diplomat. Dan bila kita berbicara mengenai bilateral, tentunya lebih banyak mengurusi kepentingan-kepentingan antara dua negara yang terlibat. Dan bila kita berbicara mengenai multilateral, kita akan mengurusi kepentingan lebih luas menyangkut berbagai kebutuhan dan kepentingan banyak negara. Kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah variabel sumber atau diplomat. Diplomat adalah utusan negara yang ditugaskan ke negara lain untuk merepresentasikan negara yang mengutusnya. Fungsi dan tugas diplomat sebagai representasi, negosiator, informan, dan pelindung negara sekaligus warga negaranya yang berada di luar negeri ya, berada di negara yang bersangkutan pastinya. Kemudian bagaimana dengan variabel pesan? Pesan terpenting dalam pelaksanaan kontak diplomasi adalah kerjasama. Masalah kerjasama terletak pada identifikasi sasaran bersama dan metode pencapaiannya. Kemudian variabel konteks, yakni diplomasi sebagai bentuk ekspresi kepentingan menghubungkan relasi saling berkaitan antara kondisi dalam negeri nasional dengan kondisi luar negeri atau internasional. Dan bagaimana dengan variabel saluran? Nah, variabel saluran ini adalah kelengkapan diplomasi sebagai penunjang kantor kedutaan besar misalnya ya di ibu kota negara tujuan dan wakil-wakil diplomatik yang menjalankan fungsi dasar yaitu fungsi simbol, hukum, dan politik. Kalau kita berbicara mengenai variabel efek, tentunya cara diplomasi biasanya menggunakan soft power atau menggunakan cara-cara negosiasi. Atau hard power nih kalau sudah mendesak menggunakan kekuatan militer. Tapi itu jarang dilakukan ya karena malah bisa memperuncing kondisi dan tidak menjadi sesuatu yang baik akhirnya. Dan tentunya kami ingatkan kepada Anda bahwa Anda harus menyelesaikan tugas pertama di pertemuan 3, tugas kedua di pertemuan 5, dan tugas ketiga di pertemuan 7. Sementara diskusi dari pertemuan 1 hingga 8 juga harus dikerjakan ya. Anda harus ambil bagian secara aktif di dalam diskusi tersebut karena nilainya akan diakumulasikan dan akan menjadi skor akhir atau nilai akhir Anda untuk mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.